Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Firmansyah, mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum sederhana tentang asam dan basa. Tapi sebelumnya, mari simak terlebih dahulu pengertian asam dan basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halisa Hasiratul Qudsiyah, NIM E1R021134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu asam dan basa. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang apabila dicampurkan dengan larutan air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa merupakan senyawa yang apabila dicampurkan dengan air akan menghasilkan ion OH-. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda. Untuk membedakan keduanya, kita dapat menggunakan indikator yang ada di sekitar kita. Yang mana pengamatannya dapat dilihat dari perubahan warna yang terjadi setelah larutan penguji dan indikator dicampurkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak praktikum berikut ini. Baik teman-teman, untuk praktikum yang pertama yaitu yang menggunakan indikator air kunyit. Perlu diketahui bahwa air kunyit ini berwarna oranye, apabila dicampurkan dengan larutan asam akan menghasilkan warna kuning, dan apabila dicampurkan dengan larutan basa maka akan menghasilkan warna krim hingga merah tua. Langsung saja yang pertama air cuka, ketika dicampurkan dengan air kunyit menghasilkan warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Kemudian air garam, tidak ada perubahan warna yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa air garam bersifat netral. Kemudian air deterjen, ketika dicampurkan dengan air kunyit akan berubah warna menjadi merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen bersifat basa. Kemudian yang terakhir baking powder, apabila dicampurkan dengan air kunyit akan menghasilkan warna krim. Hal ini menunjukkan bahwa baking powder bersifat basa. Saya Putri Santika dengan NIM E1R021156. Di sini saya akan melakukan percobaan kedua untuk menguji suatu larutan apakah bersifat asam, basa, atau netral dengan menggunakan indikator alami. Di sini saya menggunakan indikator alami dari bunga kamboja merah. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama ada bunga kamboja merah, ulekan dan saringan, air, mangkok dan sendok, serta gelas plastik yang telah diberikan label dan adukannya. Larutan yang akan kita ujikan nanti ada baking powder, garam, cuka, dan deterjen.
Langkah pertama adalah haluskan bunga kamboja menggunakan ulekan hingga halus dan berikan air sedikit. Kemudian saring bunga kamboja yang sudah halus tersebut untuk memisahkan ampas dan cairannya. Setelah ekstrak bunga kamboja jadi, lalu kita ujikan ke masing-masing larutan yang sudah disiapkan. Teteskan larutan bunga kamboja ke setiap larutan yang akan diuji. Kemudian aduk hingga tercampur dan tunggu beberapa saat untuk melihat perubahan warna pada setiap larutannya. Untuk praktikum yang kedua yaitu yang menggunakan indikator alami air kamboja. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa air kamboja ini apabila dicampurkan dengan larutan asam akan menghasilkan warna oranye hingga merah tua. Dan apabila dicampurkan dengan larutan basah, akan menghasilkan warna hijau hingga coklat tua. Langsung saja, yang pertama air cuka. Apabila air cuka dicampurkan dengan air kamboja, maka akan menghasilkan warna oranye terang. Hal ini menunjukkan bahwa air cuka bersifat asam. Kemudian air garam, ketika dicampurkan dengan air kamboja, tidak ada perubahan yang terjadi pada air garam. Hal ini menunjukkan bahwa air garam bersifat netral. Kemudian, air deterjen. Air deterjen apabila dicampurkan dengan air kamboja, maka akan berubah warna menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa air deterjen bersifat basah. Sama halnya dengan baking powder, apabila dicampurkan dengan air kamboja, maka akan menghasilkan warna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa baking powder bersifat basah. Oke teman-teman, kita sudah melakukan uji praktikum larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami, kunyit, dan juga bunga kamboja. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.